Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rais. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Dan silakan tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun. Diperbolehkan juga komentar berupa pertanyaan. Nanti saya jawab melalui kolom komentar, dan bila diperlukan saya jawab melalui video berikutnya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipnoterapi Islam sebagai solusi mengatasi akrofobia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi Islam sebagai solusi untuk mengatasi akrofobia. Yaitu akrofobia itu adalah ketakutan terhadap ketinggian atau tempat yang tinggi. Lebih jelasnya, pengertian akrofobia adalah kondisi ketakutan yang berlebihan terhadap ketinggian atau tempat yang tinggi. Bagi individu yang menderita akrofobia, eksposur terhadap situasi atau tempat yang tinggi dapat menyebabkan rasa takut dan cemas yang instan, bahkan sampai panik. Ketakutan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan tentunya membatasi kebebasan individu dalam menjalani aktivitas normal. Hipnoterapi memiliki dasar teori yang kuat dalam mengatasi ketakutan dan fobia, termasuk akrofobia. Dalam kondisi hipnosis atau dalam kondisi yang nyaman, yang terinduksi, individu menjadi lebih mampu menerima sugesti positif dan mengubah persepsi mereka terhadap tempat yang tinggi, Hipnoterapi membantu individu mengatasi rasa takut dengan mengakses dan memodifikasi pikiran bawah sadar mereka yang menjadi akar dari ketakutan tersebut. Dalam sesi mengatasi akrofobia ini berkaitan dengan hipnoterapi Islami, lebih tepatnya menggunakan teknik-teknik hipnosis yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Pendekatan ini melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang relevan, membangkitkan kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memfokuskan pikiran pada ketenangan dan spiritualitas. Pendekatan ini membantu klien merasakan kenyamanan dan keamanan, serta memaksimalkan manfaat dari sesi hipnoterapi. Akrofobia ketika sudah teratasi, harapan kami adalah semoga
klien mendapatkan kesejahteraan mental yang lebih baik. Demikian sedikit ulasan. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita ketahui gejala atau ciri-ciri akrofobia secara emosional dan secara fisik. Respon terhadap akrofobia mirip dengan fobia lainnya. Beberapa gejala umum yang terkait dengan akrofobia meliputi gejala emosional dan gejala fisik, serta kecemasan dan penghindaran. Pengidap atau yang mengalami akrofobia biasanya merasa panik ketika berada jauh dari tanah. Kemungkinan secara naluri ia mulai mencari sesuatu untuk berpegangan atau kesulitan untuk menjaga keseimbangan diri. Adapun gejala fisiknya mirip fobia spesifik lainnya, termasuk sakit dada, pusing, mual, detak jantung yang cepat, sesak nafas, gemetaran. Kemudian secara emosional akan timbul rasa cemas dan lebih menghindari. Jadi pengidap akrofobia kemungkinan besar akan mulai takut dengan situasi berada di tempat yang tinggi. Misalnya mereka mungkin merasa khawatir jika harus menginap di hotel yang berada di lantai yang tinggi, atau harus bekerja di gedung yang berada di lantai yang tinggi. Penghindaran ini dapat mengganggu kemampuan sang penderita untuk beraktivitas sehari-hari. Misalnya, Anda tidak dapat bersekolah, tidak dapat pergi berbelanja, tidak dapat mengunjungi teman-teman yang rumahnya di tempat yang tinggi, atau tidak dapat meninggalkan rumah karena ketakutan. Fobia termasuk akrofobia dan hanya dapat didiagnosa oleh profesional kesehatan termasuk profesional kesehatan mental, yaitu hipnoterapis, bisa juga seorang psikolog. Mereka dapat membantu mendiagnosa dan tentunya akan meminta penderita akrofobia untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika berada pada situasi ketinggian. Di samping itu, pengidap perlu memberitahu seorang hipnoterapis atau psikolog mengenai gejala apa saja yang mereka rasakan dan beberapa lama memiliki ketakutan akrofobia tersebut. Umumnya akrofobia didiagnosa jika selalu menghindari ketinggian, selalu khawatir tentang menghadapi tempat yang tinggi, kemudian ketakutan tentang ketinggian mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bereaksi dengan ketakutan dan kecemasan langsung ketika menghadapi ketinggian. Memiliki gejala-gejala ini selama ini biasanya
lebih dari 6 bulan. Adapun pengobatan akrofobia seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satunya dengan hipnoterapi Islami dengan memasukkan ayat-ayat ketuhanan tentunya yang relevan. Bisa juga dengan terapi paparan. Terapi paparan dianggap sebagai salah satu perawatan yang paling efektif untuk fobia spesifik. Dalam jenis terapi ini, Anda akan dirawat oleh seorang terapis untuk secara perlahan mengekspos diri pada apa yang Anda takuti. Untuk akrofobia, kamu bisa mulai dengan melihat gambar dari sudut pandang seseorang di dalam gedung yang tinggi, kemudian menonton video orang-orang yang melintasi tali, menonton orang yang sedang memanjat atau melintasi jembatan sempit. Setelah itu Anda akan diminta untuk pergi ke balkon atau menggunakan tangga atau melewati tangga, sehingga pada titik ini Anda telah mempelajari teknik relaksasi untuk membantu menaklukkan ketakutan pada posisi yang tinggi. Kemudian untuk pencegahannya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah akrofobia. Hanya saja orang yang sudah memiliki gangguan akrofobia harus menghindari ketinggian supaya gejala kecemasan tidak muncul. Jika Anda berada di tempat tinggi atau di tempat yang tinggi, ada beberapa cara yang dapat mengurangi kecemasan. Cobalah untuk melakukan salah satu dari tindakan berikut ini. Apa itu? Perbaiki pandangan atau penglihatan. Yang kedua, cobalah untuk melihat benda-benda diam di sekitar Anda. Yang ketiga, ambil posisi duduk atau berbaring. Yang keempat ya. Hentikan gerakan yang memicu gejala akrofobia. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait teknik-teknik untuk mengatasi akrofobia. Sangat banyak dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar support berupa saran, kritik yang membangun. Salam sehat, bahagia selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.